Halo, selamat datang di Terjemahin Yuk. Kali ini kita akan menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 8 halaman 184 dan 194 dan 195. Ya, 2 halaman. Nah, kita akan mengerjakan apa yang diperintahkan pada halaman 194. Nah, ini dia. Kita lihat tunjuknya dulu. Nah, kita akan bekerja dalam kelompok. Kita akan menyampaikan pengalaman kita. Jadi, masing-masing kelompok akan menulis pengalamannya masing-masing, ya. Berapa banyak tulisannya yang harus dibuat? Nah, ini dia. Nah, ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mempelajari contoh bagaimana menulis pengalaman kita. Contohnya yang mana? Di halaman 193 ini bisa kita jadikan contoh. Ya, bagi kalian yang sudah mengerjakan halaman 193 dan 191, rasanya ini sudah bisa kalian mengerti. Ya, nah lanjut. Tapi akan kita pahami lebih dalam nanti bagaimana mengerjakan tugas ini nanti. Nah, kedua, kita akan menulis sebuah draft. Ya, draft itu adalah sebuah konsep tulisan yang belum matang, belum layak untuk dipresentasikan. Nah, kita akan menulis sebuah draft yang menyampaikan sebuah pengalaman yang merubah kehidupan kita. Ya, itu satu draft. Ya, jadi pengalaman seperti halaman 193. Ya, dia pengalaman yang merubah kehidupannya. Artinya pengalaman yang berkesan, ya, berkesan. Dan draft lainnya yang menyampaikan pengalaman lucu, ya, 191 contohnya, ya. Ini pengalaman lucu, ya. Oh, bukan. Seperti halaman berapa ya? Tentang si ini. Ya, si apa ini? Dina. Ya, pengalaman si Dina, ya. Ini pengalaman lucu namanya, ya. Nah, kita lanjut halaman 194, ya. Nah, kita akan menuliskan minimal 6 kalimat dalam masing-masing draft, ya. 6 kalimat, jangan banyak-banyak. Ya, kemudian, ya, kita akan memfinalisasi itu, menyempurnakan draft tersebut menjadi tulisan yang bagus dan kemudian kita tuliskan dalam selembar kertas. Nah, kita akan menggunakan kamus, kita mengucapkan kalimat, kata-kata dan menggunakan tanda baca secara benar, mengucapkan kalimatnya secara keras, jelas dan benar. Jika ada masalah, tanya guru. Nah, jadi seperti ini. Tunggu, kita lanjut ke halaman 195, ya, petunjuknya. Nah, kenapa kita lanjutkan? Karena dia berhubungan dengan satu paket ini, dengan 194. Nah, kenapa satu paket? Karena hasil dari tugas di 194 ini kita akan mempresentasikannya, ya. Kita presentasikan di depan kelas. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan membaca tulisan kita itu secara seksama, artinya memeriksa apakah ada kesalahan, salah tulis atau salah susunan kalimatnya dalam paragraf atau gimana, ya, itu kita periksa. Kedua, kita akan menghafal, ya, tulisan kita itu sehingga kita tidak membacanya ketika mempresentasikannya.
mempresentasikan di depan kelas atau di depan teman-teman. Kemudian kita akan mempraktekkan dalam kelompok kita sebelum kita mempresentasikannya di depan kelas. Jadi kita cobakan dulu dengan teman-teman ya. Nah, kita akan memperbaiki kesalahan teman-teman kalau ada. Begitu juga kesalahan kita kalau ada diperbaiki oleh teman-teman ya. Artinya ini berdiskusi. Nah, kita akan mengucapkan kalimatnya secara keras, jelas dan benar. Nah, kita kembali, itu tugasnya di halaman 195. Nah, kita kembali ke halaman 194 ya. Bagaimana membuat tugas ini ya? Nah, cara membuatnya adalah dengan kita sudah mempraktekkan atau mengerjakan tugas di halaman 193 dalam bahasa Inggris ini ya. Kemarin ini di halaman untuk tugas ini kita menyelesaikannya adalah dengan menerjemahkannya terlebih dahulu. Artinya untuk tugas kita ini kita buat dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, barulah kemudian dibuat dalam bahasa Inggris. Nah, seperti ini saya buat seperti yang kemarin ya. Nah, ini ordernya ya, masing-masingnya. Nah, jadi boleh saya contohkan seperti ini. Misalnya pengalaman di waktu hari Lebaran kemarin. Ya, di hari Lebaran kemarin, misalnya biasanya kita pulang kampung, ya, dan menemui orang tua atau kakek dan nenek di kampung. Nah, misalnya seperti ini, orang kita, dan sekarang kondisinya kakek dan nenek kita itu yang datang ke rumah. Ya, nah kita mulai ketika misalnya seperti ini di paragraf pertama, di kalimat pertama seperti ini. Hari Lebaran kemarin sangat mengesankan, ya. Kenapa mengesankan? Karena begini, kakek dan nenek datang dari kampung ke rumah kami, ya. Mereka membawa oleh-oleh buah-buahan yang ditanam hasil kebun di belakang rumah. Nah, kakek dan nenek tersebut datang 2 hari sebelum hari Lebaran tiba. Nah, itu paragraf pertama. Paragraf kedua, pada Lebaran kami kami sholat Idul Fitri di masjid terdekat. Nah, kami pergi ke masjid tersebut bersama-sama dengan kakek dan nenek dengan jalan kaki. Nah, lanjut, kemudian pada pulang dari sholat Idul Fitri, nah, keluarga-keluarga terdekat datang ke rumah dan berkumpul di rumah untuk menemui kakek dan nenek. Bahkan teman kantor ayah pun datang ke rumah untuk silaturahmi. Nah, itu paragraf kedua. Paragraf ketiga, penutup. Nah, paragraf ketiga menceritakan bagaimana kakek dan nenek itu pulang, kita antarkan. Bisa seperti ini. Kakek dan nenek tinggal bersama kami selama 5 hari. Pada hari kelima, kakek dan nenek pulang ke kampung. Ayah mengantarkan kakek dan nenek ke terminal untuk naik, misalnya naik travel, ya, atau mobil yang disewa oleh ayah. Nah, barangkali seperti itu ya ceritanya. Pandai-pandai kalian lah.
Yang penting cerita itu berurutan dan tidak meloncat-loncat ceritanya. Berurutan waktunya, berurutan kejadiannya. Yang penting itu. Setelah selesai dalam bahasa Indonesia, kamu terjemahkan dalam bahasa Inggris lagi, ya, menggunakan kamus. Nah, barangkali itu dulu untuk sampai hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan ide bagi kalian dalam mengerjakan tugas ini. Dan jangan lupa subscribe channelnya, like videonya, dan sampaikan kepada teman-teman agar bisa memberikan inspirasi bagi kalian semuanya. Nah, sampai jumpa.